Kabupaten Malang, Jawa Timur, tahun 2001. Siang ini Rudi dan Intan membersihkan rumah yang akan mereka tinggali. Bangunan tampak lama dan sangat kotor. Rumah ini cukup besar, memiliki beberapa kamar tidur. Halaman depan dan belakangnya cukup luas. Letak rumah ini cukup terpencil. Pemilik rumah memperbolehkan Rudi dan Intan menempati rumah ini secara gratis selama beberapa waktu. Asalkan kebersihan dan segala perawatan rumah ini bisa dibantu oleh Rudi. Perabot-perabot pemilik rumah masih berada di sana dan boleh dipergunakan. Rudi menyanggupi dan akan menjaga rumah ini. Tak terasa malam telah datang. Rudi dan Intan tidur di rumah ini untuk pertama kali. Lina sudah tidur. Sudah, Mas. Besok kamu ke sekolahnya Lina yang baru kan? Iya, Mas. Untungnya ada SD dekat sini. Jadi aku bisa antar jemput Lina pakai sepeda. Betul, Tan. Nanti siang Mas mau coba jualan di sana. Oh, begitu. Ya, semoga rezeki kita lancar, Mas. Amin. Saud Rudi mengiyakan. Tiba-tiba terdengar suara ramai di sekitar rumah. Tan, kamu dengar nggak? Iya, Mas. Kok tiba-tiba ramai? Rudi melihat ke arah jam dinding. Jarum jam menunjukkan pukul 10 malam. Ayo kita lihat. Sambil menahan rasa takut, Rudi bergegas keluar kamar. Intan mengikuti di belakangnya. Mereka berjalan mendekati pintu depan. Rudi membuka pintu pelan. Mereka lalu mengintip keluar. Namun seketika suara ramai itu hilang. Area depan rumah tetap sepi. Selain rumah mereka, tidak ada penerangan lain dari sekitar. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini, Mas? Sudah. Ayo kita masuk, kata Rudi sambil menutup pintu depan, lalu menguncinya rapat. Pagi ini Rudi memasak cilok seperti biasa. Berjualan cilok daging keliling adalah pekerjaan yang sudah ditekuninya selama beberapa tahun. Di tempat baru ini, Rudi menambahkan cilok bakar sebagai variasi menunya. Menjelang siang, Rudi mengayuh gerobak sepeda menuju sekolah Lina. Setelah sampai, dia menyiapkan dagangannya di deretan pedagang kaki lima lainnya. Tidak lama setelah itu, Intan dan Lina keluar dari sekolah bersama dengan murid-murid lain yang pulang. Mereka lalu berjalan mendekati gerobak cilok Rudi. Bagaimana, Tan? Alhamdulillah, Mas. Sudah selesai. Tadi Lina juga sudah masuk kelas 4A. Alhamdulillah. Gimana, Nak? Sudah kenalan dengan teman-teman baru? Sudah, Pak. Tapi masih belum hafal nama teman-temannya. Soalnya banyak banget. Iya, nggak apa-apa. Nanti juga hafal. Satu persatu anak-anak SD mulai mengerumuni gerobak cilok Rudi. Melihat pelanggan berdatangan, Intan segera membantu Rudi berjualan. Malam datang. Seperti malam sebelumnya, terdengar suara ramai di depan rumah Rudi. Rudi terbangun lalu melihat ke arah jam. Jam 10, sama seperti malam kemarin. Rudi melihat ke arah Intan di sebelahnya yang masih tertidur lelap. Tiba-tiba, Rudi terkejut. Dia yakin kalau suara itu berasal dari pintu depan. Tanpa menunggu lagi, Rudi segera bangun dari ranjang. Dia segera bergegas ke pintu depan. Begitu pintu dibuka, seketika suara ramai lenyap. Rudi mengintip takut-takut. Di terasnya tidak ada siapa-siapa.
Rudi berusaha memandang jauh ke depan. Kabut malam menyelimuti halaman depan rumahnya yang lengang. Tetap saja tidak ada siapa-siapa. Lina? Mendengar suara putrinya, Rudi segera bergegas ke kamar Lina. Rudi langsung masuk dan memeluk Lina. Kenapa, nak? Ada apa? Tadi ada nenek-nenek, Pak. Nenek-nenek? Di mana? Di pojokan. Jawab Lina sambil menunjuk ke sudut kamar yang remang dengan lampu watt kecil. Rudi tidak melihat siapa-siapa di sana. Intan yang terbangun juga datang ke kamar Lina. Kenapa, nak? Takut. Tanya Lina sambil memeluk ibunya. Ya sudah, ayo kita tidur bareng saja. Yuk. Intan dan Lina menurut. Mereka segera pindah ke kamar utama. Pagi datang, Lina sedang bersiap untuk berangkat sekolah. Rudi seperti biasa mengecek sisa cilok semalam sebelum memasak cilok baru. Namun setelah dia mendekati meja, dia sangat terkejut. Loh, cilok kemarin kemana, Bu? Bukannya ada di situ, Pak? Tanya Intan balik. Dia segera mendekat, lalu melihat baskom cilok yang kosong. Tuh, gak ada kan? Lina makan ya? Enggak kok, Pak. Rudi lalu mengecek tempat sampah. Di sana juga tidak ada. Aneh, kok bisa hilang? Rudi dan Intan bingung. Hal seperti ini tidak pernah mereka alami sebelumnya. Siang hari datang. Rudi berjualan cilok seperti biasa. Setelah jualan di SD selesai, dia berkeliling kampung sambil mengayuh gerobak sepedanya. Penjualan hari ini lumayan. Sebelum asar, dagangannya sudah habis terjual. Dengan hati penuh syukur, Rudi mengayuh gerobak sepedanya pulang. Malam tiba. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Seperti biasa, semua sudah tidur pulas. Tanpa ada yang tahu, beberapa benda-benda di dapur bergerak dengan sendirinya. Astagfirullahaladzim. Hah? Suara apa tadi, Pak? Tanya Intan yang juga ikut terbangun. Nggak tahu, Bu. Sepertinya dari dapur. Ayo kita lihat. Mereka bergegas turun dari ranjang, lalu berjalan menuju dapur. Sesampainya di dapur, Rudi dan Intan terkejut. Mereka melihat barang-barang di dapur berserakan. Beberapa piring juga pecah di lantai. Astagfirullahaladzim. Aduh, bagaimana ini, Pak? Sudah besok pagi saja, Bu. Ayo balik ke kamar. Iya, Pak. Pagi datang. Aktivitas berlalu seperti biasa. Walau dalam hati Rudi dan Intan sangat gelisah dengan gangguan-gangguan gaib tersebut. Rudi masih berjualan seperti biasa. Namun kali ini, sebelum habis, dia sudah pulang. Setelah sholat isya, Rudi dan Intan berbincang di ruang tamu. Pak, tadi Ibu dengar dari tetangga sekitar. Kalau rumah ini memang angker. Sering terdengar suara di tengah malam, walau tidak ada penghuninya. Iya, Bu. Bapak juga tadi ketemu dengan pedagang lain. Kabarnya, beberapa kali terjadi, pedagang diberhentikan pembeli di depan rumah ini. Hah? Siapa Pak pembelinya? Ya, pedagang-pedagang itu nggak tahu, Bu. Mereka berjualan seperti biasa. Namun, setelah tahu kalau rumah ini rumah kosong, mereka kapok lewat depan sini. Oh, pantas. Memang gak ada pedagang lewat depan rumah. Terus bagaimana, Pak? Apa kita pindah aja? Aku takut, Pak, di sini. Ya kan, Lina baru saja pindah ke sekolah dekat sini. Ya, nggak enak kalau harus pindah lagi. Lagi pula, kita kan belum ada dananya. Ya sudah, Ibu dan Lina cepetan tidur. Malam ini Bapak yang jaga. Oh,
Ya sudah kalau begitu, Pak. Malam semakin larut. Tidak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Tiba-tiba, pintu depan diketuk dari luar. Rudi heran. Dia yakin kalau pintu gerbang depan sudah dikunci. Lalu bagaimana orang itu bisa masuk sampai ke depan terasnya? Seketika, bulu kuduknya berdiri. Mau tidak mau, dia berdiri dan berjalan ke pintu depan. Rudi mengintip takut-takut. Di depan pintu berdiri seorang nenek-nenek berbaju kebaya putih tersenyum kepadanya. "Oh, Assalamualaikum, Nek. Ada yang bisa dibantu?" tanya Rudi berusaha ramah. Nah, masih punya makanan yang biasa kamu jual? "Oh, cilok ya? Masih ada, Nek. Nenek mau beli?" Iya, saya mau beli semua. Tolong dibakar ya, Nak. "Oh, kalau begitu tunggu sebentar ya, Nek. Silakan Nenek duduk dulu," kata Rudi sambil menunjuk kursi di teras. Nenek itu menurut, lalu duduk di sana. Tanpa menunggu lama, Rudi segera bergegas ke dapur. Cilok-cilok yang belum laku tadi sore segera dibawa ke depan, tempat gerobak ciloknya berada. Rudi menyiapkan panggangan. Tidak lama, api menyala. Rudi segera bergegas membakar semua cilok yang tersedia. Setelah matang, Rudi menyerahkan kresek berisi cilok bakar kepada nenek. "Ini, Nek, silakan." Ini sudah semua. "Sudah, Nek. Kalau masih kurang bisa saya buatkan lagi. Tapi ya perlu waktu membuatnya." Ini saja dulu, sudah cukup. Sebentar. Nenek lalu mengambil selembar uang 100 ribuan dari kantong bajunya. Ini cukup kan? "Oh, iya, sebentar, Nek," kata Rudi sambil merokok kantong, menyiapkan uang kembalian. Sudah, tidak perlu dikembalikan. Ini buat kamu. "Terima kasih, Nek. Tapi ini ada kok kembaliannya," kata Rudi sambil menyerahkan uang kembalian senilai 90 ribu rupiah. Nenek menerima dengan tersenyum. Ya sudah, kalau begitu saya pulang dulu ya, Nak. Terima kasih, katanya sambil berdiri. "Terima kasih juga, Nek. Rumah Nenek di mana? Apa mau saya antar?" Gak usah, Nak. Oh ya, nanti kamu masaknya lebih banyak ya, buat jualan besok malam. "Oh begitu. Baik, Nek. Besok saya masak lebih banyak. Hati-hati di jalan ya, Nek." Nenek kemudian berjalan pelan ke arah pintu gerbang. Di saat itulah Rudi baru sadar kalau rumahnya sudah dikelilingi kabut. Seolah ditelan kabut tebal, sosok nenek itu pun menghilang dari pandangan Rudi. Rudi semakin yakin kalau nenek itu bukan manusia. Pagi telah datang. Setelah mengantar Lina ke sekolah, Intan pulang ke rumah, membantu Rudi menyiapkan cilok-cilok untuk jualan. Mas, nanti malam nenek itu datang lagi? Nggak tahu, Tan. Yang penting kita siapkan lebih banyak, sesuai pesanan dia. Tapi uang dari nenek itu laku nggak, Mas? Laku kok. Tadi Mas belanja ke pasar pagi itu. Berarti uang asli ya, Mas? Asli kok, Tan. Oh iya, jangan lupa menyiapkan kembalian. Siapa tahu nanti uangnya besar-besar seperti semalam. Oh, iya, Mas. Waktu istirahat sekolah, Rudi dan Intan sudah kembali ke SD Lina. Tanpa diduga, anak-anak berebut membeli cilok mereka. Hanya sebentar, cilok mereka langsung habis. Alhamdulillah, Mas. Cepet banget habisnya. Alhamdulillah, Bu. Ayo kita pulang. Kita buat lagi. Iya, ayo, Mas. Rudi dan Intan kembali memasak cilok. Setelah selesai, mereka kembali ke sekolah Lina untuk berjualan. Sama, cilok-cilok mereka terjual sampai tidak tersisa. Malam tiba.
Sesuai janji, Rudi sudah menyiapkan cilok yang dipesan nenek. Berteman kopi dan sebungkus rokok, Rudi menunggu sendirian di teras, memandang jalan di depan rumah yang gelap tanpa lampu. Hari ini penjualan ciloknya di luar dugaan. Biasanya dia harus berkeliling cukup jauh sampai sore untuk menjual semua cilok di gerobak sepedanya. Namun hari ini bahkan sampai 2 gerobak cilok laku terjual. Itu pun tidak sampai sore. Sekarang di dekatnya adalah gerobak cilok ketiga untuk hari ini. Semisalnya nenek itu tidak datang sekalipun, Rudi sudah mendapatkan untung dari penjualan siang tadi. Cilok yang digerobak sekarang masih bisa dijual besok pagi. Rudi menyeruput kopi sampai habis. Rokok yang sudah habis terbakar turut dimatikan. 1 jam dia menunggu. Belum ada tanda-tanda nenek akan datang. Rudi berdiri, hendak mengemasi gerobak ciloknya. Namun, baru saja dia mendekati gerobak, tiba-tiba kabut tebal turun. Rudi langsung teringat kejadian kemarin malam. Kabut tebal juga turun, sama persis seperti sekarang. Tanpa menunggu lama, Rudi segera menuju ke tempat panggangan cilok, menyalakan api dan berusaha menjaga baranya agar tetap menyala. Setelah panggangan siap, nenek datang. "Oh, mari nek, silakan." Nenek mengamati gerobak Rudi yang penuh dengan cilok. Nenek pesan 10 cilok bakar. "Iya nek, mari duduk dulu." Sudah, nggak apa-apa. Nenek di sini saja sambil nunggu yang lain datang. "Oh begitu, ya sudah saya masak dulu ya nek." Jawab Rudi menurut sambil terus mengipas-ngipas cilok di atas panggangan. Jika penampakan yang muncul seperti nenek, tentunya tidak akan menakutkan baginya. Nah, jika kamu takut, jangan sampai terucap kata-kata doa. Bertahanlah sampai semua daganganmu habis. "Maksudnya takut bagaimana nek?" Tanya Rudi bingung sambil menoleh ke arah nenek. Namun mata Rudi langsung terbelalak, karena dia melihat sosok berbalut kain putih berdiri di samping nenek. Pocong. Astaga. Dia sebenarnya tidak mengucap istighfar. Namun anehnya, suaranya tidak keluar. Sudah. Kamu fokus saja jualan. Rudi semakin ketakutan. Kenapa suaranya tidak bisa keluar? Tangannya bergetar, jantung berdegup kencang. Sudah. Jangan khawatir. Ada nenek di sini. Ya. Rudi hanya bisa menurut. Satu persatu, sosok makhluk gaib muncul. Suara mereka ramai bersaut-sautan di balik kabut tebal. Rudi baru sadar bahwa suara yang didengarnya setiap malam adalah suara mereka. Rudi hanya bisa pasrah. Dalam hati, dia terus berdoa. Satu persatu makhluk gaib memesan cilok Rudi. Saking takutnya, Rudi terus menunduk, tidak berani memandang mereka. Perlahan-lahan, cilok dagangannya habis. Bersamaan dengan itu, semua pelanggan gaib juga menghilang. Astagfirullahaladzim. Loh, suaraku. Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Rudi senang mendapati suaranya telah kembali. Nenek tersenyum melihatnya. Nah, besok siapkan lebih banyak. Ini tadi belum cukup. Tapi Nek, sebenarnya saya takut. Kuatkan imanmu, Nak. Dan yang penting, kamu harus jualan dengan jujur dan tekun. Rudi mengangguk mengerti. Memang sejak tadi, nenek selalu menemani di sampingnya. Seolah dia menjaga Rudi dari makhluk-makhluk gaib yang membeli ciloknya. Baik, Nek. Ya sudah,
Kalau begitu, sampai ketemu besok malam. Pamit nenek. Dia lalu berjalan ke arah kabut tebal. Perlahan, sosoknya juga menghilang. Keesokannya, Rudi menceritakan semua pengalamannya kepada Intan sambil memandang semua hasil penjualan semalam yang diletakkan Rudi di atas meja. Rudi dan Intan menyadari bahwa permintaan nenek untuk berjualan cilok setiap malam akan sangat melelahkan untuk mereka berdua. Oleh sebab itu, Rudi berpikir untuk mengambil karyawan. Intan setuju. Dia lalu mencari orang di sekitar rumah untuk membantu mereka memasak dan berjualan siang hari. Dengan adanya tenaga kerja tambahan, Rudi bisa terus berjualan malam hari. Perlahan-lahan, keberaniannya semakin kuat. Dia sekarang bisa melayani makhluk-makhluk gaib itu tanpa rasa risih dan takut sama sekali. Walaupun Rudi bisa bertahan, namun Intan dan Lina masih ketakutan berada di rumah tersebut. Rudi mengamati bahwa tidak ada gangguan kepada Intan dan Lina selama dia terus berjualan malam hari. Rudi meminta Intan dan Lina bersabar sampai uang mereka terkumpul. Tak terasa, setahun berlalu. Usaha cilok bakar Rudi semakin berkembang. Orang-orang yang membantunya juga semakin banyak. Dari yang hanya memiliki 1 gerobak sepeda, Rudi sampai bisa memiliki 10 gerobak sepeda. Setelah memiliki cukup uang, Rudi membayar sewa ke pemilik rumah, sekaligus pamit untuk pindah ke tempat lain. Sejak saat itu, rumah kembali kosong, lengang, tanpa ada penghuni. Setelah kepergian keluarga Rudi, tidak ada pedagang yang berani lewat depan rumah ini lagi, khususnya pada malam hari. Hal itu karena hampir setiap malam selalu terdengar suara-suara riuh dan gaduh, seolah ada banyak orang di dalam rumah kosong tersebut. Tetangga-tetangga sekitar menjuluki rumah itu sebagai panggonan